Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan makalah pada hari ini. Saya Enggi Permatasari bersama rekan saya Rimba Darmanda S. Baiklah, di sini saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Saya sebagai moderator dan pembaca satu akan menyampaikan tentang paragraf serta jenis-jenis paragraf. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Nah, paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari beberapa kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Nah, yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan dengan urutan waktu. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Nah, paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa yang menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut. Yang ketiga ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini adalah paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, serta mengajarkan dan menjelaskan, juga menerangkan suatu topik kepada pembacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan sang pembaca tadi. Yang keempat ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta, atau disebut dengan kata hal-hal yang benar terjadi. Yang kelima ada paragraf persuasi. Nah, paragraf persuasi ini adalah suatu bentuk atau jenis paragraf dengan karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Baik, saya Rimba Darmanda S akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu baik C. Persyaratan paragraf. 1. Kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan hal satu atau tema tertentu. 2. Kepaduan ialah kelompok hubungan antara satu kalimat yang lain yang membentuk satu paragraf. Kepaduan yang baik, tetapi apabila hubungan timbal balik antara kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah. 3. Kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat penjelas yang cukup untuk menunjukkan kalimat topik. 4. Panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagian tulisan tidak sama, tergantung pada beberapa jauh dalamnya suatu bahasa dan tingkatan pembaca yang menjadi sasaran. Baik, yang selanjutnya yaitu D. Pola pengembangan paragraf. 1. Pola spesial atau pada runtutan ruang dan waktu. Pola spesial adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan pada ruang dan waktu. 2. Pola klarifikasi. Dalam pengembangan kerangka kadang-kadang diperlukan pengelompokan hal-hal yang mempunyai persamaan. 3. Pola susunan sebab akibat. Hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berupa hubungan sebab dan akibat. Baiklah, itulah hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.